Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga teman-teman bisa mendengarkan khitbah yang akan saya sampaikan tanpa ada alangan apapun. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan khitbah yang bertema Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Bangsa berarti kelompok masyarakat dan bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri ataupun kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Jadi, kebangsaan yang sepadan juga dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu keadaan atau sifat yang menerima pengakuan atas kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dan menempati wilayah tertentu atau memiliki batas teritori. Bisa kita pahami bahwasannya kebangsaan atau nasionalisme adalah paham atau ideologi yang terkait dengan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara dan ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari uraian tentang kebangsaan atau nasionalisme yang saya sampaikan dalam konteks negara Indonesia, nilai-nilai yang ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ideologi negara Indonesia. Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, mengandung nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki urgensi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah membentuk identitas atau ciri kelompok bangsa, mempersatukan semua lapisan masyarakat dari berbagai macam latar belakang, agama, suku, dan ras, mengatasi berbagai macam pertengkaran, konflik, dan ketegangan sosial, dan mewujudkan solidaritas dan egalitas. Mendudukan
kebangsaan atau nasionalisme dalam sudut pandang agama Islam haruslah dengan cara memandang Islam itu sendiri secara substansialistik dan integralistik dan holistik. Islam sebagai agama tentunya mempunyai gagasan, ide, serta konsep dari Tuhan yang diharapkan bisa direalisasikan dalam kehidupan setiap pemeluknya. Gagasan, ide, serta konsep ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan olehnya baik secara global maupun rinci. Semua gagasan, ide, serta konsep tersebut setelah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi satu kesatuan dan sistematis mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang melangit maupun membumi, yang kemudian disebut dengan ajaran agama. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi seperti fikrah dan thariqah yang menjadi satu kesatuan sistem aturan sekaligus ajaran agama. Membincangkan Islam dan kebangsaan sama halnya membincangkan agama dan negara. Imam Al-Ghazali melihat bahwasannya agama dan negara adalah dua entitas yang harus berjalan seiring. Agama ibarat akar atau pokok dan negara ibarat batang atau penjaganya. Dalam Islam memang tidak ada istilah memisahkan agama dan negara, pun tidak ada istilah agama adalah negara dan negara adalah agama. Ini menjadi sangat afirmatif ketika kita mau memiliki perjalanan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, perjalanan sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW memiliki dua periode. Pertama, periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, Nabi menata spiritualitas individu masyarakat dengan pendekatan persuasif. Dalam periode Madinah, spiritualitas individu masyarakat telah mapan dan bisa mewarnai komunitas Madinah saat itu. Dan secara otomatis komunitas Madinah atau negara kecil Madinah ini terwujud dengan sendirinya karena kemampuan atau kemapanan spiritualitas masyarakatnya. Ini berarti bahwa Nabi tidak menjadikan negara sebagai agama dan agama sebagai negara. Akan tetapi, agama bisa mewarnai kehidupan kenegaraan pada saat itu. Dan uraian yang saya sampaikan, kita bisa memahami betul bahwa ideologi agama seharusnya bisa mewarnai ideologi negara, dan kita tahu betul bagaimana ideologi negara Indonesia yang berupa Pancasila ini
sudah sangat terwarnai dengan ideologi agama. Ideologi agama tidak harus diformalkan dalam sistem kenegaraan. Ia harus dijadikan sebagai alat kontrol, bukan sebaliknya. Ia tidak boleh difahami secara verbal dan tekstual. Dan ideologi Pancasila mengandung esensi dari ideologi agama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan ideologi agama yang telah diuraikan. Harus kita tancapkan kembali dalam benak setiap generasi insan muslim bangsa. Pun demikian dengan ideologi negara yang berupa Pancasila, kita ketika demikian maka sudah tidak ada yang membenturkan antara ideologi agama dan negara. Generasi yang berpegangan teguh pada ideologi agama, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, dan cinta terhadap agamanya. Demikian juga generasi yang berpegangan teguh pada ideologi negara, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, dan cinta terhadap negaranya. Yang demikian itu adalah generasi yang religius dan nasionalis. Demikian kitobah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar dan yang maha salah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.